fun fact jurusan kamu apa? Fun fact jurusan aku tuh kita nggak hanya dipersiapkan buat di dunia bisnis, tapi kita masih bisa ikut orang loh. Nggak harus bisa punya bisnis sendiri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua baik-baik aja. Perkenalkan, namaku Vidya dan di video kali ini aku akan mewawancarai teman aku dan kita akan mengulik-ulik tentang administrasi bisnis Universitas Brawijaya. Jadi simak terus videonya, jangan di-skip, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau kalian ada request jurusan apa, aku akan usahain bantu kalian dan coba mau tanya apa ke jurusan itu. Oke. Halo. Iya. Halo, perkenalan dulu dong. Siapa namanya? Oke. Perkenalkan, nama aku Hester Putri Berliana, bisa dipanggil Cici. Kalau bisa aku dipanggil Cici. Oke, Cici. Cici jurusan apa? Aku jurusan administrasi bisnis Di mana? di Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi, Angkatan? angkatan 19. Oke. Mau tanya, kenapa milih Brawijaya? Universitas Brawijaya. Karena kan yang kita tahu semuanya ya, kalau Brawijaya itu universitas yang terbaik, yang bukan terbaik, maksudnya kayak baik di Malang. Kalau menurut aku sih terbaik universitasnya di Malang. Terus habis itu aku juga cewek ya, di sini keluarga ini kan anak pertama kan, jadi kalau sama orang tua buat kuliah yang jauh-jauh pasti nggak dibolehin, jadi udah namanya Brawijaya. Oke, mau tanya SBM apa SNM? Nggak dua-duanya. Hah? Mandiri? Nggak dua-duanya. Aku mandiri. Oke, boleh tahu nggak kena berapa? Oke. Cursi. Aku waktu itu kena golongan 1, yang mana golongan 1 tuh udah yang paling rendah fit. Jadi dia aku kemarin tuh kena UKT-nya aku kena 4 juta. Terus uang gedungnya aku kena 31 juta. Uang gedung itu uang masuk, nggak ada biaya lainnya? Nggak ada. Maksudnya uang gedung kan kalau mandiri kan wajib ada uang gedung kan. Ya. 31. Aku baru tahu. Ini apa? Kenapa milih administrasi bisnis? Awalnya tuh gak kepikiran ya. Awalnya tuh aku malah mikirnya tuh aku masuk di akuntansi sama manajemen kan waktu itu aku milihnya buat SPR sama SNM. Terus kok gak keterima, akhirnya malam aku tuh baru dijawab waktu setelah gak keterima itu gitu. Setelah terima pengumuman gak keterima itu, malam aku baru kasih jawaban kalau kayak ada administrasi itu lah, kayak tulisan gitu aku lihatnya. Nah, terus itu Pak De aku juga waktu itu kok kayak kebetulan datang di hari yang sama tahun minggu itu, dan Pak De aku kayak tiba-tiba nyaranin gimana kalau masuk administrasi bisnis gitu kan. Terus yaudah bismillah coba, kok sesuai sama yang aku miliki ya udah akhirnya. Kau milih gara-gara mimpi? Iya mimpi, kan aku sama mau yang minta itu kan. Oh iya. Oh subhanallah, keren banget asli perjuangannya. Aku tuh juga kepingin apa ya, awalnya tuh aku kepingin kayak jadi sekretarisnya bos gitu. Karena kan cita-cita aku tuh awalnya kayak kerja di kantor, kalau nggak gitu kayak jadi sekretarisnya bos gitu loh. Jadi kan enak tuh ikut bosnya kemana gitu kan. Nah terus kok kayaknya nyambung juga sama administrasi bisnis, jadinya ya bismillah ambil itu. Ternyata emang jalannya di situ meskipun harus mandiri. Alhamdulillah. Menjalaninya setahun ini dengan bahagia apa gimana? Alhamdulillah bahagia fit, dan di sini nih aku baru nyadar kalau apa yang kita rencanain tuh belum tentu yang terbaik buat kita, dan yang udah direncanain sama Allah tuh
emang itu yang terbaik gitu. Setuju banget. Dan apa ya, semakin di situ semakin sadar nggak sih, semakin kita berencana itu semakin banyak yang nggak terjadi kayak. Nah, setuju. Ya, udah percayakan semuanya jadinya. Oke. Sertifikasi atau akreditasi jurusanmu sekarang apa? Afid. Saya kan dia udah berdiri dari awal UB ada kan, sebelum untuk Universitas Brawijaya itu dia kan udah ada. Jadi udah lama banget sih fakultas itu. Begitu. Kalau sertifikasi akreditasi dari pihak lain ada nggak? Kayak AUNKIE. Kurang tahu deh kalau apa kayak apa? Kayak AUNKIE, BNPT gitu. Kurang tahu aku feedbacknya yang aku lihat-lihat di informasinya tuh. Oke. Nah, selain belajar, menurut kamu kegiatan apa yang wajib dilakukan oleh mahasiswa versi kamu? Versi aku nih ya. Jadi tuh kita kan emang harus fokus kuliah, karena kan itu emang udah tanggung jawab. Iya. Jangan lupa buat ikut organisasi itu penting, karena kita kalau di dunia kerja tuh yang dilihat bukan cuma IPK aja, tapi organisasi itu juga penting. Terus selain kita fokus kuliah, terus fokus juga ikut organisasi, juga jangan lupa juga buat bahagiain diri tuh yang utama. Jadi kayak ngelakuin hobi-hobi yang kalau bisa datengin manfaat sih buat kita tuh. Hobi apa yang kamu lakuin selama kuliah? Nari. Oh ya. Aku sekarang beralih hobi, Fit. Biasanya kan aku dulu di SMA aku hobinya nyanyi kan. Nyanyi kalau itu nari. Kalau sekarang aku ke teater. Setauku ya, administrasi bisnis itu semacam akuntansi. Kayak maksudnya banyak hitung-hitungannya, banyak perhitungan-hitungannya. Iya nggak? Nggak juga. Oh nggak juga. Ya udah. Emangnya kayak gimana pelajaran dari awal sampai akhir itu di administrasi bisnis? Mungkin karena aku masih semester 2 itu masih dasar-dasar ya, jadi hitung-hitungannya masih belum terlalu banyak. Tapi yang menurut aku pelajarannya tuh nggak melulu tentang hitungan gitu loh, Fit. Jadi kita dihadapin kayak benar-benar di kasusnya bisnis tuh kayak gimana kalau nanti kamu terjun di dunia bisnis, kalau menghadapi suatu kasus kayak gini tuh kayak gimana. Jadi yang lebih aku pelajari di sini tuh kayak bisnisnya di bisnis kayak gitu loh. Tapi emang ada kayak akuntansi, terus ekonomi bisnis, matematika bisnis itu masih ada. Cuman ya itu tadi menurut aku kayak yang ekonomi bisnisnya aja kan isinya kan kayak ekonomi makro gitu kan sama ekonomi mikro. Nah itu kan ada hitungannya kan. Nah tapi bapak dosen aku tuh kayak lebih mengajarkan case-nya di kehidupan bisnis yang nyata itu kayak gimana. Berarti harus punya bukan pengalaman ya, wawasan yang luas nggak sih? Dan di situ juga sambil belajar. Ya. Oke. Tapi bisa kok. Bisa masuk di universitas bisa masuk di fakultasku tuh juga bisa kok. Kalau misalnya ya ada yang males-malesan masuk di jurusanmu, bisa bertahan ya? Maksudnya males-malesan gimana? Jadi tuh kayak ya kuliah masuk absen, gak dengerin dosen kayak gitu. Maksudnya harus seambis apa biar bisa bertahan di jurusanmu? Karena aku masih semester 2 ya. Jadi kayaknya cuman itu aja sih, kayak jaga nilainya, terus juga ya gimana ya, absensi tuh yang paling diperhitungin sama dosen-dosen. Kalau sampai ya alfanya udah lebih dari ketentuan, ya udah nilainya nggak bakalan keluar gitu. Dan anak-anaknya menurut aku di fakultasku tuh
ya gitulah, pasti ada yang ambis dan ada yang nggak ambis. Cuman kalau setahu aku tuh yang kayak asal kuliah gitu, dia masih bisa bertahan aja Fit, karena ya mungkin masih semester awal ya, mungkin masih pelajaran mata kuliahnya masih, ya maksudnya pasti bisa lah. Terus juga teman-temannya dia juga ya, jadi kalau malas mikir nyontek aja. Prospek kerjanya dari lulusan jurusanmu itu apa, kayak alumninya? Prospek jurusannya yang aku tahu itu banyak yang jadi pebisnis sih, soalnya kan administrasi bisnis kan. Gitu, dan banyak juga yang kerja di kantor-kantor besar gitu. Tapi yang setahu aku yang paling banyak jadi itu ya jadi pebisnis gitu. Berarti itu kayak disiapkan jadi pebisnis gitu kan ya di jurusan ya. Menutup kemungkinan buat kita tetap bisa ikut di bisnisnya orang gitu. Ya. Bisnisnya itu dimulai sejak kuliah apa lulus baru buat kebanyakan? Kalau yang aku tahu itu dia mulainya dari kuliah. Oh iya, sambil dia belajar sambil ini ya, sambil bisnis. Praktek. Sambil praktek, dia ladang prakteknya itu langsung terjun bisnis, keren. Mau ini dong, bagiin tips-tips buat teman-teman adik-adik SMA untuk milih jurusan kuliah. Tipsnya yang pertama itu harus disesuaiin benar-benar sama keinginan dan minat bakatnya juga, jangan dilupain. Terus acuh sama paksaan-paksaan, meskipun itu orang gimana ya, jangan terlalu kepicu sama paksaan-paksaan yang ada atau tekanan-tekanan yang ada. Itu bisa dijadiin bahan pertimbangan aja, tapi yang terpenting tuh diri kalian sendiri gitu loh. Kalian nyamannya kayak gimana kayak gitu. Jangan sampai salah jurusan itu. Terus minta ridho sama orang tua, jangan lupa, biar dilancarin segalanya. Terus sholatnya jangan ditinggal. Terus sih terus kalau nggak maksudnya ada nggak keterimanya kayak di SNM atau di SBM atau di Mandiri juga nggak keterima, itu jangan putus asa teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, karena itu tadi kita bisa ngerencanain, tapi kalau menurut Allah kita nggak mampu dan nggak ada di jalan itu, ya nggak bisa. Kan kamu tadi udah bilang ya kalau pasti ada capeknya kuliah. Motivasi terbesar kamu bisa bertahan kuliah itu apa? Orang tua itu udah motivasi yang gak bisa diutak-utak lagi, itu orang tua. Terus kan orang lihat aku hidup kuliah kayak bahagia gitu aja, soalnya kan yang aku upload juga pasti yang bahagia, nggak mungkin yang sedih-sedih kan. Tapi kalau orang itu pasti mereka kayak, wah ternyata kayak gini ya hidupnya, nggak bakalan nyangka sama kehidupan aku yang ada di dalam kayak gitu ya. Itu sih yang bikin aku, motivasi aku buat kuliah nggak boleh malas-malasan, harus jadi orang sukses nantinya kayak gitu. Soalnya kan aku juga punya adik kecil kan yang nanti bakalan sekolah, juga bakalan jadi tanggungan aku buat aku yang sekolahin. Terus aku punya saudara-saudara yang nantinya bakalan jadi tanggungan aku juga, dan aku harus bisa ngelakuin mereka sampai setinggi aku, maksudnya sampai bisa masuk di universitas tuh udah tanggungan aku. Nanya, iya jangan nangis, aku pengen peluk. cup ya itu sih motivasi terbesar. Ya sih, jangan nangis. Jangan nangis. Sudah nak nangis. Oh iya, mau tanya lagi boleh nggak? Kan boleh. Setahu aku ya, Hasti kan dari SMP sampai SMA kita kan satu sekolah, cuman waktu SMA kita beda jurusan dan beda kelas.
Setahu aku itu Hasti kan rajin banget. Iya gak sih? Iya, situ rajin. Pas dia tuh kesayangan guru-guru juga. Nilainya juga bagus-bagus. Nilainya juga bagus-bagus. Aku yakin juga nilai UN-nya juga bagus. Tapi entah mengapa. Ya terus. Tapi entah mengapa di SBM-nya tuh kurang beruntung. Ya enggak? Motivasiin temen-temen dong yang sekiranya kayak kamu. Maksudnya jalannya kurang beruntung di SNM sama SBM. Maksudnya motivasi aku gitu buat mereka. Iya. Motivasi aku itu buat adik-adik semua yang masih belum keterima di SNM atau di SBM, jangan sedih, masih banyak kok jalan lain buat masuk di universitas itu. Kalau nggak bisa di tahun ini, juga bisa di tahun depan, karena ya itu kembali lagi, kita cuma bisa berencana dan yang tahu baik enggaknya itu cuma Allah kayak gitu. Jadi pokoknya jangan sedih, banyak kok jalan buat kuliah. Kalau nggak bisa tahun ini, dicoba lagi buat tahun depan. Kalau nggak bisa tahun depan, dicoba lagi tahun depan. Pokoknya yang utama itu jangan pernah nyerah gitu. Oke, semangat Hasti. Semangat.